Apa kenakalan Anda waktu mondok? Wah, itu terlalu banyak sehingga sulit diceritakan itu. Terlalu banyak. Saya pernah dipanggil oleh ayah saya. Kemudian beliau dawuh, kamu itu nggak boleh mengandalkan nasab kamu. Kamu harus punya kemampuan sendiri. Seandainya Anda kelak di muktamar terpilih jadi Ketua Umum PBNU, bagaimana relasi NU dengan partai maupun dengan pemerintah itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Nova di program Bincang Santai spesial Muktamar. Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Tambak Beras Jombang pada 27 sampai 31 Agustus, banyak nama tokoh bermunculan yang digadang-gadang menjadi calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Salah satu tokoh tersebut kini telah hadir bersama kami, tim redaksi NU Online, yaitu pengasuh pondok pesantren Manbaul Ma'arif atau sumber pengetahuan ya, Denanyar Jombang, Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Abdus Salam Shohib atau yang biasa akrab disapa Gus Salam. Terima kasih Gus sudah menerima kedatangan kami. Sama-sama, saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk bisa berbincang dengan NU Online. Oh iya, suatu kehormatan bagi saya pribadi bisa berbincang langsung dengan tokoh yang menurut saya itu pribadi ini Gus, ini pemberani ya. Jadi dalam pandangan pribadi. Bukan nekat ya, bukan ya? Oh ya, beda tipis ya. Karena Gus Salam ini banyak memberi kritik ya kepada khususnya pengurus PBNU yang itu bagian dari dinamika organisasi dan demokrasi yang sehat. Saya kira Gus, terima kasih atas kritik-kritikannya karena menurut Gus Dur kritik itu perlu yang menyehatkan. Nah, pertanyaan pemanasannya ini Gus, kemarin jagonya menang atau kalah di Piala Dunia ini? Ini makanya ini agak susah ini. Oh ya. Jadi beliau sepertinya fans berat Messi ini ya. Argentina. Argentina. Memang cinta Argentina sejak kecil. Argentina sejak kecil, 86 kita mengikuti Piala Dunia pertama saat di Meksiko ya. Ada Maradona, ada Platini, ada Rummenigge. Itu pertama-tama kita hobi sepak bola sekaligus hobi mengikuti perkembangan sepak bola dunia. Nah, saat itu bahkan belum ada jersey-jersey seperti hari ini. Kaos olahraga saya di MI Denanyar saya tulisi Maradona ya. Nomor 10 gitu. Jadi jersey dadakan itu. Karena zaman dulu belum ada jersey seperti hari ini. Ya, nanti di belakang kita akan berbincang sepak bola ya. Termasuk nanti strategi sepak bola ini bisa diterapkan di NU ya. Yang pertama profil dulu ini Gus. Sebenarnya latar belakang Anda itu seperti apa? Mohon ceritakan latar belakang keluarga Anda dan bagaimana Anda kecil tumbuh. Jadi kami ini kan tumbuh di pesantren ya. Saya ini sebenarnya lahir di Bangkalan, Madura. Karena saat itu ayah saya ditugaskan oleh kakek Mbak Bisri untuk berjuang di Madura. Sejak tahun 65 mungkin saat itu NU masih menjadi partai. Beliau menjadi anggota Dewan Partai NU di Bangkalan sampai kemudian fusi menjadi P3. Nah, itu memang penugasan dari Mbah Bisri. Itu namanya Kiai Shohib Bisri, Kiai Haji Muhammad Shohib Bisri. Sampai tahun 78 ketika kakak beliau yang mengasuh pesantren itu meninggal. Beliau dipanggil pulang oleh Mbah Bisri untuk kembali ke Jombang. Saya lahir tahun 77. Jadi selama di Madura itu ada 5 saudara saya yang lahir di sana. Kakak saya nomor 4 namanya almarhum Kiai Haji Abdul Mujib Shohib. Kemudian Ning Muklinah, Ning Mas Adah, Kiai Abdul Mujib Shohib dan saya. Itu lahirnya di Madura. Makanya kalau saya tukang protes itu agak wajar. Soalnya darahnya ada darah Madura lah kira-kira. Arya Wiraraja lah kira-kira. Kemudian saya
pendidikan di rumah, mulai madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah. Ya biasalah ya, anaknya kiai itu kan mesti agak nakal-nakal gimana gitu. Karena dimanja dengan lingkungan kan. Akhirnya setelah saya lulus di madrasah sanawiyah negeri Denanyar, kami diantar tolabul ilmi di pesantren Ploso. Dan itu tahun berapa? Tahun 91. Dan itu sudah menjadi semacam apa ya, kebijakan orang tua kami lah. Jadi yang putra-putra itu semuanya mondok di pesantren-pesantren salaf, yang putri-putri itu mengikuti kegiatan pendidikan formal sampai bahkan kuliah. Makanya kakak saya, Gus Mujib, itu mondoknya di Basal, di Kajen, terus kemudian melanjutkan di Sarang. Kakak saya yang Gus Muid itu mondok di Lirboyo. Saya yang mondok di Ploso. Dan di Ploso saya masuk lagi kelas 1 sanawiyah di sana, sanawiyah salaf tapi ya. Mulai jurumiyah, imriti, alfiyah, kemudian balaghah, mantek. Setelah itu ikut musyawarah. Di Ploso itu namanya musyawirin, Riyadhut Thalabah. Sampai lulus 4 tahun ya syawir, belum ada matali waktu itu. Dan setelah itu mengabdi di Ploso 3-4 tahun, baik di pengurus pondok maupun di pengurus musyawirin. Nah, mungkin kritis saya itu dibentuk di pesantren, karena di pesantren saya aktif di Bas Masail. Bas Masail itu kan orang harus cermat untuk mengkritisi pendapat orang lain dan kemudian mengajukan argumen-argumen yang bisa memperkuat pendapat kita sekaligus mencari celah kelemahan dari pendapat orang lain. Dan memang saya termasuk aktivis Bas Masail di beberapa momen, termasuk saya pernah jadi pengurus atau sekretaris namanya FMBP, Forum Musyawarah Pondok Pesantren, yang sampai hari ini masih eksis dan semakin berkembang se-Jawa Madura. Bahkan dari FMBP inilah banyak tumbuh beberapa ahli bahasa masail di Nahdlatul Ulama. Termasuk alumni FMBP itu ada almarhum Kiai Azizi yang pernah jadi Rois Suriah, itu senior kami di FMBP. Masuk Gus Baha itu juga aktivis bahasa masail yang pernah ikut FMBP. Terus ada Kiai Muhib Pasuruan, itu juga alumni FMBP. Ya. Setelah itu tahun 2002 kami menikah dengan salah satu putri kiai di Ploso. Jadi saya ini termasuk santri yang sukses lah kira-kira begitu. Kan parameternya kan jelas loh santri. Pulang bawa ilmu sama bawa istri, pasti sukses. Sulit dicontoh, itu sulit ditiru. Sulit ditiru. Kalau nggak punya bakat yang seperti Messi nggak bisa. Meliuk-liuknya ya. Iya, harus pandai-pandai juga untuk membuat hati kiainya itu terkesan kan gitu. 2002 saya menikah dan masih di Ploso untuk khidmah, dan saya juga mulai aktif di NU. Diajak oleh beberapa Gus, masuk Gus Makmun yang sekarang jadi ketua PCNU Kabupaten Kediri. Tentu karena kami basicnya adalah pesantren, salaf dan aktivis Bas Masail. Kami masuknya di LBM, Lembaga Bas Masail di Kabupaten Kediri. Kemudian kami juga pernah tabarukan di beberapa pesantren ya, di Kajen. Pada saat puasa saya pernah ngaji ke Mbah Sahal, kitabnya itu At-Tibyan dan At-Tibyan fi Ulumil Quran. Fi Ulumil Quran, fi Adabi Hamatul Quran, terus Bidayatul Hidayah. Kemudian pernah juga tabarukan di Sarang, di MUS, di Mbah Abdurrahim, Tafsir Jalalain. Kemudian di Pacul Guang berkali-kali di Kiai Aziz Mansur. Beliau juga adik dari ibu saya, adik dari Kiai Anwar Mansur, pengasuh Lirboyo, Rois Suriah PNU Jawa Timur, yang pernah juga menjadi Dewan Suro PKB. Saya beberapa kali
puasa di sana 3 atau 4 kali karena memang dekat dan paman saya juga ngaji Syarah Hikam, Badai Uzur, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Itu latar belakang pendidikan saya. Nah, setelah itu ya kami banyak mengabdi untuk mengajar lah di Peloso maupun di Denanyar. Tahun 2007 kakak saya Gus Mujib yang waktu itu diamanai untuk menjadi pengasuh utama di rumah itu meninggal, wafat di usia yang masih muda, 41 tahun. Dan beliau juga aktif di NU. Kemudian ada rapat keluarga yang kemudian memerintah saya untuk pulang melanjutkan estafet kepemimpinan di pesantren Denanyar, yang walaupun saat itu saya sempat menolak karena bukan karena apa-apa, karena Denanyar kan pesantren cukup tua ya, lahir tahun 1917 dan saya waktu itu masih umur 30 tahun. Maka kami merasa belum punya kemampuan untuk memimpin pesantren dengan sejarah yang cukup panjang dan mengelola pesantren yang cukup besar lah. Sebenarnya kami sempat tidak siap, tapi karena kemudian keluarga sowan ke para masyayikh Peloso dan masyayikh Peloso memerintahkan saya untuk ikut keputusan keluarga, ya kami lakukan. Itu. Kemudian saya ketika di Jombang mulai aktif di PCNU Jombang atas ajakan Kiai Nasir, Kiai Abdul Nasir Abdul Fattah, itu sepupu saya, Tamak Beras. Beliau waktu itu Rais Surya. Nah, saya juga aktif di LBM Jombang, termasuk saya menginisiasi adanya namanya FBMPP, Forum Bahasa Masyarakat Pondok Pesantren se-Jombang, yang itu terinspirasi dari FMBP tadi. Nah, setelah saya mulai aktif di NU. Kemudian tahun 2012 ketika ada Konvercap Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang, kami diamanai oleh Yaya Nasir yang menjadi Rais Surya untuk di jajaran Surya PCNU, Kiai Nasir Fattah tadi ya, di jajaran NU Jombang Wakil Rais. Dan saya banyak belajar berorganisasi, kemudian kesederhanaan, kemudian keistiqomahan di dalam berorganisasi dari Kiai Nasir itu. Ketika terjadi muktamar tahun 2015 di Jombang, yaitu muktamar yang ke-33 ya, kami kemudian pasca muktamar Kiai Said menelpon kami. Beliau berkehendak untuk merekrut perwakilan dari pesantren-pesantren yang ditempati muktamar untuk menjadi pengurus PBNU. Yang di Nanyar beliau memerintahkan kami mewakili pesantren di Nanyar. Kemudian saya minta izin ibu saya, minta izin para masyayikh di Peloso, diperkenankan. Sehingga kemudian kami ada di PBNU mulai 2015 menjadi salah satu katib. Yang waktu itu katib amnya adalah Gus Yahya dan Rais amnya Kiai Ma'ruf Amin. Sampai tahun 2018 ada Konferwil Jawa Timur. Banyak kiai waktu itu menginginkan Kiai Marzuki Mustamar untuk menjadi ketua wilayah di Ketua Tanfidiyah wilayah di PWNU Jawa Timur. Maka kami bersama dengan para gus-gus berjuang dan alhamdulillah berhasil. Nah, setelah itu Kiai Marzuki berkehendak untuk meminta kami ikut mendampingi beliau sebagai wakil ketua. Sebagai wakil ketua, ya, gampangnya beliau tahu sampean yang berjuang untuk menjadikan saya sangat bertanggung jawab untuk mendampingi saya. Nah, di saat yang sama ternyata juga ibu saya dan Masyayikh Peloso juga menyetujui itu. Sudah kamu di Jawa Timur saja lebih dekat juga bisa fokus dengan di pesantren. Itulah perjalanan pendidikan maupun keorganisasian saya di Nahdlatul Ulama sampai tahun 2023, yang kemudian
tahun 2021 ketika muktamar di Lampung, kami juga berjuang bersama-sama dengan Gus Yahya. Waktu itu kami dipercaya jadi wasekjen, tapi ya atas rekomendasi dan dawuh dari para masyayikh di Pelosok, kami diminta untuk tetap di Jawa Timur. Kami lanjutkan sampai selesai khidmah di PWNU Jawa Timur. Oke, saya ingin kembali mengenang ke masa lalu. Anda itu masuk pesantren disuruh atau keinginan sendiri? Keinginan saya sendiri, karena memang sudah semacam menjadi budaya ya di keluarga kami bahwa anak laki-laki itu harus mondok. Oh gitu ya. Harus mondok, karena kalau nggak mondok itu kadang-kadang dimanjakan dengan lingkungan di rumah. Dan ya karena kita juga di rumah kan disuruh ngaji. Kalau enggak dimarahi, wah ini enak di pondok aja, kira-kira begitu. Orang tua keras dulu zaman kecil, soal ngaji? Soal ngaji sangat disiplin, utamanya ibu saya. Karena bapak saya juga sering tidak di rumah ya Kak, khidmah di NU kan. Beliau sering di Surabaya, sering di Jakarta juga. Karena waktu itu beliau pernah menjadi ketua PCNU Jombang, kemudian pernah di PWNU, tapi juga aktif di RMI Jakarta bersama dengan Kiai Wahid Zaini, waktu itu Kiai Imran Hamzah. Ada pesan yang paling Anda ingat dari orang tua, kata-kata atau apa? Oh ya, saya tadi kan sempat mengatakan bahwa kami ini kan agak nakal-nakal gimana gitu. Saya pernah dipanggil oleh ayah saya, kemudian beliau dawuh, kamu itu nggak boleh mengandalkan nasab kamu harus punya kemampuan sendiri. Kalau diumpamakan, diilustrasikan, Mbah Bisri itu adalah macan atau singa yang punya taring, punya cengkeraman yang kuat. Saya ini anaknya sudah jadi macan ompong. Kalau kamu tidak punya kemampuan sendiri, kamu hanya jadi patung macan yang tidak ditakuti tapi dipermainkan orang. Maka kamu tidak bisa mengandalkan ayah kamu, orang tua kamu, kakek-kakek kamu untuk menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang ideal, harus berjuang sendiri. Itu salah satu nasihat yang sampai hari ini terkenang sekali bagi kami. Makanya saya sering mengatakan di mana-mana bahwa asyaraf fil adab la fin nasab. Kemuliaan itu dari akhlak kita, dari keilmuan kita, bukan dari nasab kita. Oke. Anda masuk pesantren Pelosok itu umur berapa? Umur 13 tahun. Jadi saya ini masuk MI itu umur 5 tahun. Ya maklum sekolah sendiri lah, dengan bebas ya kan. Sehingga saya lulus sanawiyah itu masih umur 13 tahun. Oke, 13 tahun ya. Sehingga saya mondok di Pelosok setelah lulus sanawiyah itu. Apa kenakalan Anda waktu mondok? Wah, itu terlalu banyak sehingga sulit diceritakan itu. Terlalu banyak. Yang paling terkenang sering saya itu keluar itu ya nonton bola itu. Oh, nonton bola. Kan nggak boleh nonton bola itu. Berarti kalau Argentina menang, Argentina masih ingat sekali. Tahun 93 saat akan Piala Dunia 94. Itu kan Argentina kan di zona CONMEBOL kan nggak lolos langsung, tapi dia harus melakukan istilahnya lupa saya, penyisian lagi lah dengan Australia. Waktu itu kan yang menyiarkan RCTI dan hanya bisa dilihat di TV yang ada parabolanya. Saya itu habis ngaji, sore itu habis ngaji, langsung keluar dari pondok lewat belakang, naik tembok gitu, nah, sama teman saya. Itu jalan 2 kilo saya cari rumah yang ada parabolanya. Nah, di sana langsung saya masuk, nggak kenal juga. Ya saya langsung Assalamualaikum, itu saking kepinginnya kita nonton Argentina waktu itu. Saya bilang, Pak, di sini bisa nggak dinyalakan TV RCTI? Ya saya coba, alhamdulillah bisa dinyalakan itu pertandingan Argentina dan Australia itu. Jadi kita nekat nggak kenal juga masuk ini demi lihat Argentina. Kira-kira begitu. Dan itu saya juga sering main, kan nggak boleh main bola waktu itu sebenarnya. Saya sering kalau Kamis sore itu kan libur,
sama teman-teman itu main bola di lapangan di pelosok, nanti di tengah-tengah dikejar-kejar keamanan ya lari. Bahkan saya juga pernah digundul ya gara-gara main bola kayak gitu. Apakah di pesantren pernah telat kirimannya, weselnya? Oh ya pernah lah, pernah. Kadang-kadang kita telat, kemudian telepon. Waktu itu telepon itu artinya di wartel. Wartel. Dan waktu saya pertama mondok di pelosok itu wartelnya itu tidak ada di pondok. Itu harus naik sepeda ontel, nyabrang Berantas, di Kras namanya, kecamatan. Ya sekitar 5 kilo lah dari situ. Baru nanti telepon di wartel, besok baru dikirim. Tapi ya biasalah, kita antar santri itu kan biasa hutang-menghutangan. Hutang-hutang. Atau di kantin, nah, kita akan hutang di kantin nyatet. Gitu. Jadi kalau udah dapat kiriman ya kita bayar. Kalau keluarga pesantren jelas afiliasinya NU, tapi mengenal NU secara organisatoris itu siapa yang mengenalkan NU pada Anda? Ya secara alamiah ayah saya ya, karena kan sejak kecil itu kan ayah saya itu kan sering rapat NU di rumah, ada event-event NU di pondok, kan di Denanyar itu ada aula, auditorium ya, yang cukup luas. Kalau hari ini sih mungkin biasa. Aula itu kan sering sekali dibuat event-event NU, mulai dari IPNU, dari Ansor maupun musyawarah-musyawarah PCNU. Kemudian ya ayah saya sering mengikuti kegiatan itu. Jadi secara alamiah itu sudah bahwa kita ini ya harus berjuang di NU, kira-kira begitu. Kalau kenangan atau pengalaman atau kesan-kesan dengan para tokoh-tokoh atau cerita-cerita yang jenengan resapi dari selain dari keluarga, artinya keluarga inti kami ya, tentu Gus Dur yang memberikan inspirasi sekaligus teladan lah bagi kami itu. Bagaimana beliau ini hidupnya itu tidak ada sedetik pun yang tidak berbau perjuangan, khususnya di Nahdlatul Ulama. Saya itu pernah pada waktu kecil Gus Dur itu datang ke Denanyar, kemudian beliau mau ke Tuban. Saya masih ingat karena saya diajak. Saya ikut di mobil L300 mungkin. L300 itu belakangnya itu dikasih kasur. Karena beliau dari Jakarta itu bersama siapa namanya putri-putrinya itu, ada Ning Lisa, ada Ning Yeni. Dan saya diajak. Saya sama Ning Yeni, Ning Lisa itu di belakang itu. Beliau di depan. Diajak ke Tuban. Ternyata beliau ke sana itu apa? Mendatangi undangan MWC, Pak. Jadi Ketua Umum PBNU mendatangi undangan MWC, dan yang hadir itu nggak ada 200. Itu beliau hadir di sana. Dan beliau itu kemana-mana itu kalau dulu ya sering naik bis umum, kemudian ya sendiri, kemudian naik becak. Itu sangat, memori itu sangat mengenang kepada kami bagaimana kesederhanaan beliau, kemudian keteladanan beliau, keistiqomah beliau dalam berjuang. Dan tentu setelah saya cukup beranjak dewasa, semakin tahu bahwa Gus Dur itu memang luar biasa. Saya hampir 3 bulan sekali dulu pasti sowan Gus Dur di Ganjur. Ya nggak apa-apa ya, sowan gitu aja, nanti beliau cerita macam-macam, cerita Mbah Bisri, cerita Mbah Hasim, cerita NU. Yang beliau lakukan secara sederhana mungkin itu memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Bagaimana hal-hal kecil, hal yang sederhana itu sangat beliau perhatikan. Dan itulah yang membuat mungkin hampir semua orang yang mengenal beliau itu begitu cinta kepada beliau. Bukan karena apa-apa, tapi karena keteladanannya dan kesederhanaannya. Itu kira-kira. Ada lagi sosok kiai-kiai yang mungkin menginspirasi Anda dari segi akhlaknya, kesederhanaannya, atau Ya tentu kami sangat terdidik dengan para masyayikh di pelosok ya. Oh, iya. Masyayikh di pelosok itu luar biasa menurut saya, keilmuannya tentu. Kemudian juga yang paling membekas pada diri saya itu tentang akhlak itu. Iya. Bagaimana beliau mendidik santrinya untuk istiqomah dalam banyak hal. Makanya kalau orang itu mondok di pelosok, Pak, pertama yang selalu terpatri dalam
hati dan pikirannya itu adalah doktrin yang namanya al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Itu selalu didoktrinkan di awal-awal. Bahwa karena memang itulah langkah dan lakunya Kiai Jazuli. Pendiri dari muassis dari pesantren Ploso. Bahwa yang membuat kalian berharga adalah ilmu dan keistiqomahan itu. Tidak ada yang lain. Jalan menuju kemuliaan ya itu. Istiqomah dan ilmiah, amaliyah. Nah, itu dan contoh-contoh dari Mas Syekh Ploso tentang khidmah beliau di tengah masyarakat. Fokus beliau-beliau itu untuk mengaji. Termasuk Mas Syekh Ploso ini adalah yang sangat menjaga kerukunan di antara beliau-beliau. Makanya itu sebuah hal yang sangat membekas di cara hidup kami, termasuk di mana-mana kami selalu mengkampanyekan tentang pentingnya kekompakan, kebersamaan di antara para kiai, di antara sesama. Oke, sekarang kita temanya ke NU, Gus. Ya. Bagaimana seorang Gus Salam melihat NU hari ini secara umum? Saya kira begini ya, memang NU ini kan mengalami tantangan zaman hari ini yang juga harus disikapi dengan bijak. Harus melakukan transformasi, tapi transformasi yang di NU itu tidak boleh dilakukan dengan ceroboh. Harus terukur, harus tetap menjaga nilai-nilai yang paling dasar, yang paling substansial, yang telah diwariskan oleh para pendiri dan para salafus sholih. Itu yang terpenting. Tapi bahwa perubahan itu harus iya. Makanya saya sering mengutip dawuhnya Imam Nawawi Al-Bantani yang mengatakan bahwa orang yang cerdas, orang intelek itu adalah orang yang mampu membaca perubahan zaman, tapi mampu merespon dan menyikapinya dengan bijaksana. Al-aqilu man yang duru taqallubal azminah wa ta'addabu bi'adabiha. Perubahan zaman itu pasti dan kita harus menyesuaikan, tapi meresponnya juga harus dengan arif dan bijak. Arif dan bijak itu menurut saya adalah penyesuaian itu tidak boleh meninggalkan terhadap nilai-nilai utama, fondasi yang paling dasar di dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Dan formulasi itu sesuatu yang memang harus terus kita dalami ya, mana formasi yang paling ideal. Nah, apalagi di hari ini. Bahwa saya melihat bahwa kaderisasi di NU ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Terbukti bahwa hari ini yang berani untuk ikut mencoba ikhtiar khidmah di Muktamar ini kan cukup banyak hari ini. Berapa, Gus? Ya cukup banyak lah. Ada Gus saya kembali, kemudian ada Gus Rozin, ada Gus Yusuf, ada Gus Kikin, ada Pak Nazar yang katanya ikut PMKNU ini. Kemudian siapa lagi? Oh, ya itu kan sudah cukup banyak lah. Kalau kemarin kan cuma 2, Gus saya sama Yai Said. Ada juga beberapa nama kemarin yang muncul waktu Lampung kan, kayak As'ad Ali, kemudian Yai Marzuki waktu itu. Hari ini kan jauh lebih banyak. Kiai Zulfa juga. Kiai Zulfa juga. Dan itu menurut saya suatu yang harus kita sambut dengan gembira. Gembira ya. Bahwa kader-kader kita tidak kekurangan. Dan mereka semuanya saya kira niatnya juga tidak ada yang tidak baik. Semuanya ingin berkhidmah, semuanya ingin mengabdikan diri untuk ikut membangun NU ini lebih baik lagi dan menjaga relevansi NU menghadapi tantangan zaman ini. Saya mendengar Anda diminta oleh ya beberapa pengurus atau khususnya Mas Syekh untuk maju dan Anda siap. Itu seperti apa? Sebenarnya saya ini kepinginnya kan ya di Jombang, khidmah di pondok itu juga saya kira bagian dari khidmah di Nahdlatul Ulama, karena NU itu kan didirikan oleh para pengasuh, para kiai pengasuh pesantren. Kan tapi memang ketika konflik ini terjadi dan meresahkan banyak pihak termasuk meresahkan para masyayikh, itu ada beberapa gus-gus, beberapa teman-teman di NU yang
mendorong saya, mendorong kami. Udahlah kamu sampai cobalah. Saya waktu itu tetap apa namanya bukan tertarik atau tidak ya, tapi mikir ribetnya gimana ini kalau mau anu. Kemudian ketika ada acara di Malang itu di tempatnya Alumni Ploso itu Mbah Yai Huda itu hadir rawuh di sana, kemudian ngobrol dengan beberapa orang terkait dengan situasi NU waktu itu. Kemudian beliau tahu ya sudah, ini Salam ini kan darahnya pendiri NU, suruh berjuang itu, suruh ikhtiar. Dalam bahasa Jawa tapi suruh ikhtiar untuk di NU. Nah, saya waktu memahaminya ya ikhtiar untuk bagaimana NU itu kembali baik gitu aja ya, tidak sampai pada apa namanya untuk ikhtiar di muktamar. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ditanya kembali melalui khotim beliau, kemarin daunnya Yai apa sudah ditindaklanjuti gitu, yang mana saya itu maksudnya gimana, kayaknya Mas Yai menghendaki sampean untuk ikhtiar di muktamar ini menjadi ketua umum, kira-kira begitulah. Nah, setelah itu kemudian saya juga mulai ndredeg kira-kira gitu lah, ini kalau udah yang dau kiai itu kan kami ini santri. Maka kemudian saya coba berdiskusi dengan beberapa gus, beberapa orang yang memang biasanya berdiskusi dengan kami, dan akhirnya ya sudahlah, ayo coba kita lakukan apa namanya perintahnya Masyayikh ini. Nah, dan kami tahulah, kami ini kan sudah beberapa kali ikut muktamar, bahwa untuk ikhtiar ke sana itu juga banyak hal yang harus dipersiapkan. Maka kemudian kami menjajaki beberapa apa namanya upaya, dan setelah kemudian saya merasa ada jalan untuk ikhtiar, kami kemudian sowan kembali kepada Mbah Yai dan matur ke beliau, mohon doa restu, mohon pangestu, kami akan melaksanakan perintah beliau. Bukan diminta, bukan diperintah, kira itu kan santri Pak. Jadi perintah, ya sudah kita melaksanakan perintah beliau seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin. Itu latar belakang yang membuat hari ini saya berikhtiar untuk menghadapi muktamar ini. Dan yang pertama-tama kami lakukan itu adalah sowan-sowan ke Masyayikh. Setelah saya sowan ke beliau, kemudian kami sowan ke Kiai Anwar Mansur, ke Kiai Kafabi, ke Kiai Abdul Hanan di Wagean, ke Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar. Hampir semua kiai di Jawa Timur kami sowan, Kiai Khalil, Kiai Azaim, Kiai Fuad Sidogiri. Kemudian juga sowan-sowan ke beberapa sesepuh NU lah, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Said Agil. Nah, itu karena berangkat dari perintah, maka kami merasa itu penting untuk mendapatkan doa restu dari para masyayikh dan para sesepuh. Secara umum apa pesan para masyayikh yang Anda sowan itu? Jadi ketika beliau Mbah Yai itu merintah saya, merintah kami, itu ada dua pesan utama ya yang beliau sampaikan. Ya karena mungkin waktu itu nuansanya, mohon maaf nuansa konflik, sehingga beliau ya sangat prihatin kan tadi itu. Karena di Ploso ini kebersamaan, kerukunan itu seakan menjadi apa ya, hal yang sangat prioritas. Makanya ketika ada konflik itu hampir masyayikh, khususnya masyayikh Ploso itu pasti akan benar-benar, kalau bahasa Jawa itu nggalih, benar-benar apa namanya berpikir. Maka doa pertama beliau kepada saya cuma itu, tolong kamu mencoba untuk merukunkan semuanya, untuk menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa semua pendiri NU itu adalah pengasuh pesantren, ulama pengasuh pesantren. Maka tata kelola NU, ini dalam bahasa saya ya, kalau dalam bahasa beliau ya sangat sederhana lah, tapi saya artikan seperti itu. Tata kelola NU, manajemen NU tidak boleh lepas dan harus selalu menjaga nilai-nilai dan warna pesantren. Itu yang beliau dawahkan.
Makanya kemudian di beberapa tempat saya silaturahim dengan PC, PW itu saya selalu membawa kampanye merawat persaudaraan, menghidupkan kembali ruh perjuangan pendiri NU. Ya, karena terinspirasi dari pesan beliau kepada kami. Makanya saya selalu mengkampanyekan bahwa kalau kami nanti ditakdirkan, hal pertama yang akan lakukan apa? Rekonsiliasi total, rekonsiliasi menyeluruh. Makanya fondasi yang saya lakukan itu adalah tadi itu sound-sound kepada Mas Syai. Termasuk alhamdulillah saya bisa bertemu dengan beberapa kader NU yang hari ini juga ikut mencalonkan. Terus ini Gus, terkait program utama, program prioritas Anda itu apa? Baik yang ditawarkan ini kepada cabang-cabang maupun misalnya Anda besok jadi Ketua Umum PBNU. Jadi begini ya, saya memandang seperti ini, bahwa tugas dari seorang Ketua Umum PBNU maupun ketua-ketua di wilayah dan cabang itu tugas utama. Program utamanya itu adalah melaksanakan hasil muktamar. Jadi tidak boleh sebenarnya Ketua Umum PBNU itu punya visi misi sendiri, tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, tapi prioritasnya harusnya melaksanakan program. Karena di muktamar, konverwil, konvercap itu kan selalu ada yang namanya komisi organisasi, komisi program, komisi rekomendasi. Itu dibuatkan sebagai panduan bagaimana melaksanakan kebijakan organisasi, kan begitu. Nah, maka prioritas utama seorang Rais Am, Ketua Umum, Rais Surya, Ketua Tanfidiyah, wilayah cabang adalah melaksanakan hasil dari muktamar kalau untuk PBNU. Apa program yang disepakati di komisi program? Apa kewajiban-kewajiban organisatoris yang dihasilkan dari komisi organisasi? Apa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari komisi rekomendasi? Itulah tugas utamanya. Nah, makanya menurut saya kami menyampaikan bahwa tata kelola dan gaya kepemimpinan saja mungkin berbeda-beda. Nah, saya mengatakan bahwa saya terinspirasi dari apa yang didahulukan oleh Mbah Yai tadi, kepada pesan yang disampaikan kepada saya tadi, bahwa nanti di dalam melakukan tata kelola dan manajemen PBNU, maka tidak boleh jauh-jauh dari nilai-nilai dan ruh perjuangan muassis. Yang kemudian saya mencoba mengartikulasikan ruh perjuangan muassis itu ada 3. Ada yang namanya ruhul ma'had, ada yang namanya ruhul jihad, ada yang namanya ruhul khidmah. Ruhul ma'had itu ruh pesantren. Apa ruh pesantren? Ruh pesantren itu 3 menurut saya. 1 ilmiah, basisnya harus keilmuan. 2 amaliyah, artinya konsisten dengan keilmuan yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah akhlak, adabiyah. Sefrontal apapun kita, seberbeda apapun di internal kita, maka adabiyah harus kita utamakan. Dan yang kedua ruhul jihad. Jadi sama maknanya apa? Bahwa kita harus punya daya juang yang tangguh. Dengan daya juang yang tangguh, kita akan menjaga kedaulatan Nahdlatul Ulama, menjaga marwah dan martabat Nahdlatul Ulama, menjaga kemandirian. Kita harus berkolaborasi dengan siapapun, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta, tapi kolaborasi itu harus benar-benar setara. Tidak kemudian mengganggu kedaulatan kita, mengganggu marwah dan martabat Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga ruhul hikmah atau jiwa pengabdian itu akan menimbul bahwa kita harus sadar kita di NU itu berkhidmah. Disinilah yang membedakan kita dengan di partai politik. Partai politik mungkin ada orientasi-orientasi yang memang harus dimiliki, yaitu orientasi kekuasaan. Karena partai ini kan dibikin untuk menuju ke sana. Tapi kalau di NU tidak boleh seperti itu. Di NU ya harus kita murni pengabdian, Pak. Dengan pengabdian, dengan jiwa pengabdian, orang itu akan menjaga integritasnya, menjaga kredibilitasnya, dan akan selalu mengedepankan kepentingan-kepentingan organisasi, kepentingan umat dan masyarakat dibandingkan dengan interest-interest personal. Itu ketika orang punya jiwa khidmah. Mungkin ini dianggap terlalu ideal atau seperti apa ya.
Tapi ya katakan la yudraku kulluh la yudraku kulluh lah. Hal yang nggak bisa kita raih secara maksimal ya tidak boleh kemudian kita tinggalkan secara keseluruhan. Tapi nilai-nilai ini penting untuk diperjuangkan di PBNU. Ini tata kelola itu yang akan kami gunakan. Itu basisnya harus keilmuan, kemudian kita harus punya daya juang yang tangguh dengan kemandirian, dengan menjaga marwah dan martabat Nahdlatul Ulama, dan juga kita harus punya jiwa pengabdian untuk menjaga integritas dan kredibilitas kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Itu yang kami sampaikan kepada teman-teman di PW dan PC. Seandainya Anda kelak di muktamar terpilih jadi Ketua Umum PBNU, bagaimana relasi NU dengan partai maupun dengan pemerintah itu seperti apa? Jadi begini, kita harus belajar dengan sejarah ya. Inna fit tarihi ablaghu ilmin. Sejarah itu menyimpan ilmu yang dalam. Dan kita tahu bahwa berdirinya NU itu tidak lepas dari situasi politik. Khususnya yang terjadi saat itu di Jazirah Arab Saudi lah. Bergantinya rezim itu kan salah satunya respon tentang itu kan. Kemudian juga NU tidak pernah lepas dari politik, mulai dari aktif di Masyumi, kemudian bahkan pernah menjadi partai, kemudian juga kembali ke Khitoh, kemudian juga ada sejarah yang tidak bisa kita lepaskan bahwa apapun yang namanya PKB itu benar-benar lahir dari rahim NU. Karena pendirinya saat itu semuanya adalah pengurus NU, bahkan pengurus terasnya Nahdlatul Ulama. Itu sebuah histori ya, sebuah histori sejarah. Kemudian itu menunjukkan bahwa NU tidak akan bisa dilepaskan dari dinamika politik. Bahkan yang paling ekstrem itu kan NU pernah menjadi partai. Saya sebenarnya juga agak tanda tanya apa konteksnya atau relevannya kok pada saat itu Mbah Wahab secara berani dan sebenarnya banyak menantang juga waktu itu. Kok kemudian memilih untuk menjadikan NU sebagai partai. Tahun 52 gitu ya. Tahun 52 ya, kemudian ikut Pemilu 55 ya. Bahkan waktu itu kontroversinya juga lumayan. Bahkan diceritakan ada yang kayak protes, Mbah Wahab dengan tegas menjawab, "Kiai, panjenengan bisa ngaji di pesantren dengan tenang, nyaman, gak ada yang mengganggu. Ini adalah karena perjuangan politik kami di Jakarta." Dan bahkan beliau juga menjawab protes itu dengan gampang, "Saya membuat partai cukup dengan mengangkat sekretaris, sudah jadi partai itu." Karena begitu. Setelah saya keliling, ini ada hikmah baru yang saya dapatkan dari perjalanan NU menjadi partai. Jadi setelah saya ke Aceh, ke Bengkulu, dan ke Jambi, termasuk ke NTT, itu ternyata masuknya NU di tempat-tempat tersebut itu ketika menjadi partai. Karena kalau menjadi partai itu kan harus mendirikan wilayah, cabang kan ya, DPW, DPC lah kalau sekarang, atau DPD 1, DPD 2. Dan itulah yang membuat kemudian NU itu mengindonesia. Ada di Aceh, ada di Jambi, ada di Bengkulu, ada di NTT, mungkin di Papua juga, itu pada saat NU menjadi partai. Jadi menasional. Menasional. Itu, wah ini kecerdasan Mbah Wahab ini, benar-benar kecerdasan Mbah Wahab. Mungkin kalau NU nggak pernah jadi partai, mungkin belum tentu Aceh itu ada NU-nya, kira-kira gitu. Belum tentu Papua itu ada NU-nya. Nah, kemudian setelah reformasi, NU mendirikan PKB. Tapi bahwa seingat saya, dulu Gus Dur selalu mengatakan bahwa NU dan PKB itu berbeda. Itu berulang-ulang. Gus Dur menyampaikan seperti itu. Ya mungkin itu adalah jalan beliau di dalam memahami melanggar langkah politik. Maka kami terkait dengan NU, relasinya dengan partai itu ada, bahasa kami adalah politik historis dan politik realitas. Politik historis bahwa NU pernah fusi menjadi P3, kemudian NU pernah mendirikan PKB, itu sejarah yang tidak mungkin untuk dihapus. Sehingga ada keterikatan yang sifatnya itu non-struktural. Nah,
Dan itu adalah sejarah yang tidak bisa kita hapus. Tapi realitas bahwa kader NU di politik itu berada di hampir semua partai juga harus dibaca dengan bijak. Artinya apa? NU punya kewajiban untuk mengayomi, bahkan kalau bisa memanfaatkan kader-kader NU yang ada di semua partai ini untuk kepentingan dan agenda-agenda Nahdlatul Ulama yang memang dibutuhkan. Nah, itu apa namanya? Saya kira dalam relasi NU dengan partai. Kemudian kalau NU dengan pemerintah, saya kira dalam sejarahnya NU itu tidak pernah tidak berkolaborasi dengan pemerintah di era manapun. Mohon maaf, tahun 84 ketika Gus Dur terpilih pertama menjadi ketua NU, itu kan punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Harto. Yaitu sama-sama ketika itu pemerintah ingin memperjuangkan asas tunggal. Dan ormas Islam banyak yang menolak waktu itu. Tapi NU dengan konsep yang dibikin oleh Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur mampu membedakan antara asas tunggal atau ideologi dengan akidah. Waktu itu kan yang ditakutkan kiai-kiai dan sebagian orang kan ini mau menggantikan akidah. Nah, maka beliau mampu membedakan bahwa asas tunggal ataupun ideologi itu adalah kebangsaan. Akidah itu adalah kesamaan kita, dan dua-duanya tidak berlawanan, tidak bertentangan, bahkan bisa saling memperkuat. Nah, itu sebuah kriteria menurut saya. Artinya apa? Gus Dur pun sebenarnya dengan Orde Baru punya hubungan yang baik di awal-awal. Cuma memang kemudian ketika menurut analisa saya ya, ketika kemudian Pak Harto berupaya untuk mempolitisasi agama, khususnya Islam melalui IJMI, itulah kemudian Gus Dur bereaksi, yaitu dengan mendirikan namanya Fordem, yang di sana mengakomodir intelektualitas agama untuk mengimbangi Orde Baru. Di samping ada beberapa kebijakan punya Orde Baru yang cukup perlu dikritisi. Artinya apa? Bahwa NU itu denyut nadinya adalah kolaborasi dengan pemerintah. Tapi NU juga akan selalu siap untuk memberikan kritik yang produktif dan yang membangun kepada pemerintah. Dan itu sudah lakukan sejak dulu. Mbah Hasyim dengan Jepang itu tidak konfrontasi. Tapi ketika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan akidah, beliau menolak dengan tegas. Seperti beliau ketika diminta untuk menghormat ke matahari itu ya. Beliau kan tegas nggak mau walaupun harus disiksa kemudian. Di Orde Lama kita tahu betapa berdekatnya Mbah Wahab dengan Bung Karno. Tapi kemudian urusan komunis, urusan PKI, NU terdepan untuk mengantisipasi terjadinya pemberontakan PKI itu. Sama juga dengan Orde Baru, bahwa Gus Dur di awal mula adalah sosok yang sangat mensupport lah tentang beberapa programnya Pak Harto, khususnya terkait dengan asas tunggal. Tapi kemudian ketika beliau harus bersikap kritis, ya beliau lakukan. Nah, saya kira itu pedoman kita. Kita akan tentu berkolaborasi. Kalau baik, keren, didukung. Tapi pasti kalau didukung ada yang secara fight dan total ya. Tapi kalau ada yang ini merugikan rakyat, merugikan masyarakat, tentu harus dikritik, diingatkan gitu. Diingatkan, tentu dengan cara-cara yang baik. Kan di kita itu kan sangat luas literasi tentang bagaimana cara mengingatkan pemerintah. Tentu tetap dengan koridor yang baik dan amar ma'ruf nahi mungkar yang beradab lah, kira-kira begitu. Dan yang terakhir tentang politik ini, saya ingat bahwa Mbah Sahal Mahfud tahun 2012 di Munas Konbes di Wonosobo, itu sekitar 3 atau 4 bulan sebelum beliau wafat, itu kan beliau sempat menulis, Pak. Saya ingat karena saat waktu itu saya itu jadi pengurus Pagar Nusa. Jadi saya ini walaupun gak sakti pernah jadi pengurus Pagar Nusa. Dan saat itu saya ditugasi Gus Sais sebagai ketua untuk menyampaikan LPJ dari PP Pagar Nusa di Munas Konbes waktu itu. Waktu itu Kiai Sahal menyampaikan termasuk tentang konsep politik Nahdlatul Ulama. Politik tingkat tinggi NU. Nah, beliau menyatakan bahwa NU itu politiknya adalah siasa aliyah. Politik tingkat tinggi, politik kebangsaan, politik keumatan. Artinya NU berkewajiban untuk membela, kemudian memperjuangkan hal-hal yang
maslahat manfaat bagi umat dan bangsa. Bukan siasah safilah, bukan politik praktis. Saya kira itulah kemudian salah satu narasi dibangun yang sangat cerdas untuk membedakan di mana perjuangan politik NU dan di mana perjuangan politik partai. Nah, saya kira itu harus menjadi pedoman dan itu yang akan kami jadikan panduan di dalam relasi NU dengan pemerintah maupun relasi NU terkait dengan politik. Oke. Kita yang santai sekarang, Gus. Kenapa kemarin menurut jenengan Argentina itu bisa kalah? Ini taktiknya seperti apa ini? Ya saya kira satu ada faktor usia lah. Kedua memang kita harus mengakui Spanyol memang hari ini lagi puncaknya. Klimaknya dia di sini. Beda dengan penampilan Argentina juga di final memang anti klimak menurut saya. Jauh di atas standarnya. Khususnya pemain tengahnya itu. Ya satu Spanyol pelatihnya juga memang luar biasa. Dia sangat teamworknya kan sangat kuat itu. Jadi sebenarnya Spanyol ini kan tidak punya bintang satu yang sangat menonjol kan tidak, tapi teamworknya yang sangat kuat. Ini sebenarnya ini harus menjadi inspirasi dari Nahdlatul Ulama. Kita tanpa bintang yang istimewa, kita bisa menjadi sebuah kekuatan yang memenangkan peradaban, bahasanya kan begitu, asalkan kita punya kebersamaan, kesatuan dan kekompakan serta saling memahami di antara kita sendiri. Saya kira itu bisa menjadi inspirasi. Kalau kita menunggu munculnya Gus Dur lagi itu ya sama dengan menunggu munculnya Messi lagi lah. Sulit, berat lah. Jadi kayak Gus Dur kayak Messi itu. Jadi kuat lah. Kuatnya NU itu ya Gus Dur. Nah, ketika kita belum ada secara personal yang memiliki kemampuan seperti Gus Dur, maka kita bisa membuat sistem yang menopang kepada apa yang telah pernah dilakukan oleh Gus Dur. Nah, dan cara babalnya teamwork itu, kekuatan tim itu yang bisa menjadi pengganti dari kekuatan personal yang dimiliki oleh Gus Dur. Jadi pelajaran dari Spanyol lawan Argentina kemarin itu adalah kolektivitas tim. Ya? Kolektivitas. NU, Banom, serta semua perangkatnya bersama-sama. Jadi saya juga mengapresiasi ya koherensi yang dikampanyekan. Tapi koherensi yang tanpa kekompakan itu juga hanya akan menjadi angan-angan. Kemudian koherensi yang mau kita lakukan di NU itu harus koherensi yang bersifat humanis, bukan instruktif. Karena kita ini berkhidmah. Kita ini nggak punya APBN, kita nggak punya APBD. Semua adalah upaya-upaya kemandirian dari pengurus maupun dari warga. Maka tidak boleh kita itu kemudian melakukan pendekatan yang sifatnya hanya instruktif. Karena hampir semua pemberdayaan di NU ini munculnya adalah dari bawah. Berbeda dengan yang lain ya. Itu harus kita hormati. Bahwa ada kepatuhan organisasi, iya penting itu. Untuk ini tadi menyatukan, memperkuat kolektivitas dan memperkuat kerja tim. Tapi itu harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan dipaksakan, jangan dengan cara pecat memecat, jangan dengan cara, apalagi kalau pemilihan itu hanya berdasarkan like and dislike. Ini orang saya, karena itu menunjukkan integritas pengurus ini tidak ada. Mari kita sama-sama menghormati aturan-aturan yang kita bikin bersama. Ketika, ya mohon maaf, ya saya sampaikan kritik ini secara kelembagaan ya. Saya mengapresiasi Digdaya itu ada sebuah transformasi administrasi. Tapi mestinya outputnya ketika ada Digdaya, SK itu kan harusnya semakin mudah Pak diurus Pak. Cepat. Aturannya jelas, prosesnya juga jelas. Tapi kenapa yang terjadi sekarang SK-SK ini kok banyak terbengkalai? Kan hanya akhir-akhir ini kan dipercepat kan. Sebelumnya kan saya kemana-mana itu pasti dikeluhkan masalah SK itu. Kita sudah konvercap 9 bulan, belum lahir-lahir ini SK-nya. Mengalang-alai orang mengandung ini. Saya bilang tenang, Imam Syafi'i itu di kandungan 4 tahun. Ya, mungkin saja SK-nya nanti sesuai dengan Imam Syafi'i di kandungan. Saya guyoni kayak gitu. Nah, kenapa itu? Menurut saya salah satu faktor utamanya adalah karena kepengurusan yang belum menjaga integritas dan kredibilitas. Jadi pengurus harus berintegritas. Harus berintegritas, harus kredibel.
Dan itu yang tadi saya katakan ruhul khidmah. Tidak boleh ada cabang wilayah sudah melakukan proses-proses sesuai dengan aturan, kok kemudian tidak dengan SK-nya. Karena SK ini kan hak mereka, kewajiban PB. Nah, berarti kalau PB tidak melakukan kewajibannya, dia menyalahi aturan. Nah, ini tidak boleh lagi terjadi di masa depan. Dan itu tadi kuncinya, integritas dan kredibilitas. Makanya saya juga matur ke beberapa PPJ, kalau kami ditakdirkan menjadi bisa khidmah di PBNU masa depan, ke depan ini, parameter utama yang kami lakukan di dalam rekrutmen pengurus adalah integritas dan kredibilitas. Baru kemudian kompetensi. Kenapa? Karena kompetensi hari ini itu bisa kita lakukan dengan bantuan teknologi. Juga bisa kita rekrut orang-orang yang kompeten. Cukup menjadi konsultan. Tapi kalau integritas, kredibilitas, karakter, Pak, gak ada di toko dijual. Gak ada orang itu bisa menawarkan, memindahkan intinya kredibilitasnya. Maka menurut saya paling penting itu nanti rekrutmen pengurus berdasarkan parameter utamanya adalah integritas dan kredibilitas. Baru kompetensi. Ini terakhir, Gus. Ya. Kita main kuis, Gus. Ya. Ini ada 2 pilihan, Anda harus menjawab satu. Yang pertama, ini kayaknya saya sudah tahu jawabannya, tapi kita tanyakan saja ya. Ronaldo atau Messi? Ya pasti Messi lah. Messi, okay. Politik atau sepak bola? Dua-duanya. Pilih salah satu, Gus. Oh, bisa satu, ya sepak bola lah. Okay. Kopi atau teh? Kopi. Malam atau siang? Malam. Langit atau bumi? Bumi. Gunung atau laut? Gunung. Mengajar atau ceramah? Mengajar. Brahmana atau ksatria? Satria. Melayani atau dilayani? Melayani tentu. Oke. Kiai Haji Abdus Salam Shohib. Terima kasih. Demikian pemirsa N-Online bincang santai kami dengan pengasuh pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan hari ini, tentu di antaranya adalah konsistensi itu tadi. Kita harus bertindak berdasarkan ilmu dan juga konsisten, serta banyak sekali gagasan-gagasan Gus Salam yang ingin ditawarkan dan diperjuangkan. Semoga beliau diberi kesuksesan selalu. Amin. Terima kasih atas waktunya bagi kami. Kita doakan sukses dan istiqomah selalu. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di episode Bincang Santai berikutnya. Saya Ahmad Nova, wallahul muwafiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.